Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas A. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. B. 2 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. D. 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. E. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. Soal selanjutnya, administrasi pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor A. 47 Tahun 2016, B. 46 Tahun 2016, C. 45 Tahun 2016, D. 47 Tahun 2017, E. 46 Tahun 2016. Administrasi pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor A. 47 Tahun 2016. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam A. Administrasi pembangunan, B. Administrasi keuangan, C. Administrasi umum, D. Administrasi penduduk, E. Administrasi lainnya. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam C. Administrasi umum. Selanjutnya, yang termasuk buku administrasi umum adalah A. Buku kegiatan pembangunan, B. Buku mutasi penduduk desa, C. Buku kas pembantu, D. Buku induk penduduk, E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Yang termasuk buku administrasi umum adalah E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Di bawah ini yang bukan maksud penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa, C. Pelaksanaan pembangunan desa, D. Pembinaan kemasyarakatan, E. Pemberdayaan masyarakat. Di bawah ini yang bukan maksud penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah jawaban B. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa. Soal selanjutnya, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan otonomi untuk kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, yaitu A. Economy of scale, akuntabilitas dan eksternalitas,
B. Economy of scale, akuntabilitas dan aksesibilitas. C. Economy of scale, akuntabilitas dan kontinuitas. D. Economy of scale, akuntabilitas dan kapabilitas. E. Economy of scale, aksesibilitas dan kapabilitas. 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan otonomi untuk kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yaitu A. Economy of scale, akuntabilitas dan eksternalitas. Soal selanjutnya. Dalam hal pelayanan administrasi, desa dilarang memungut biaya pelayanan surat menyurat seperti surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan. Hal itu sesuai dengan Permen Desa PDT nomor 1 tahun 2015 pasal titik-titik A. 19, B. 20, C. 21, D. 22, E. 23. Desa dilarang memungut biaya pelayanan surat menyurat seperti surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan sesuai dengan Permen Desa PDT nomor 1 tahun 2015 pasal D. 22. Besaran APB desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100 adalah titik-titik. A. 40%, B. 35%, C. 30%, D. 25%, E. 20%. Besaran APBD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100 adalah C. 30%. Perhatikan tabel. Nomor 1 pendapatan asli desa, nomor 2 bagian dari dana perimbangan APBD, nomor 3 dana bagi hasil pajak dan retribusi, nomor 4 dana desa dari APBN, nomor 5 bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, 6 hibah atau sumbangan yang tidak mengikat. Data di atas merupakan sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu A. 73 ayat 2, B. 73 ayat 1, C. 72 ayat 2, D. 72 ayat 1, E. 74 ayat 1. Jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1. Selanjutnya, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan titik-titik. A. Keuangan dan kemasyarakatan, B. Hasil kesepakatan pemerintah pusat, C. Pengembangan perekonomian kerakyatan, D. Hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, E. Profesionalitas, transparansi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan D. Hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
yang bukan termasuk rencana pelaksanaan swakelola berdasarkan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, yaitu A. Perkiraan biaya RAB, B. Laporan hasil pekerjaan, C. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, D. Spesifikasi teknis apabila diperlukan, E. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi. Yang bukan termasuk rencana pelaksanaan swakelola berdasarkan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, yaitu B. Laporan hasil pekerjaan. Tugas dan fungsi tim asistensi sebagaimana Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 meliputi A. Melakukan audit keuangan desa, B. Koordinator pengelolaan keuangan desa, C. Membantu pemerintah desa menyusun laporan keuangan desa, D. Meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa, E. Memfasilitasi pembentukan tim pengelola keuangan desa. Tugas dan fungsi tim asistensi sebagaimana Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 meliputi D. Meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, tim asistensi desa sesuai dengan tata acara pengadaan barang atau jasa di desa, yaitu satuan perangkat daerah, unsur lain terkait di pemerintah kabupaten kota, dan titik-titik. A. Ketua BPD, B. Unit pelayanan pemerintah, C. Unit layanan pengadaan, D. Camat, E. Bupati. Jawaban yang benar adalah C. Unit layanan pengadaan. Soal selanjutnya, bentuk pemanfaatan aset desa berupa bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan titik-titik. A. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintah desa. B. Tersedianya APB desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. C. Pemerintah desa tidak memerlukan fasilitas bagi penyelenggara Pemdes. D. Tanah kas desa sudah menjadi pemilik pihak ketiga. E. Adanya paksaan dari pihak swasta terhadap pemanfaatan tanah. Bentuk pemanfaatan aset desa berupa bangun guna serah atau bangun serah guna merupakan tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan A. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintah desa. Yang bukan merupakan bentuk pemanfaatan aset desa yaitu A. Kerjasama pemanfaatan, B. Bangun guna serah atau bangun serah guna, C. Pinjam pakai, D. Sewa, E. Hibah pihak ketiga. Yang bukan merupakan bentuk pemanfaatan aset desa yaitu E. Hibah ke pihak ketiga.